Oke, selamat malam semuanya. Sudah ngantuk apa belum? Udah capek, tapi harus semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar elemen Canva. Elemen Canva itu apa sih? Elemen Canva itu adalah kumpulan aset visual yang tersedia di Canva untuk membantu pengguna membuat desain yang lebih menarik, profesional, informatif, dan komunikatif tanpa harus menggambar atau membuat objek dari nol. Jadi, kalau kalian buka di Canva, buka Canva, terus, nah, bentar. Nah, kalau di Canva itu tempatnya di sini, di bawah, di sebelahnya template. Ini namanya elemen. Ini ya, namanya elemen. Elemen itu isinya apa aja sih? Elemen itu banyak ya. Ada sheet, table, ada bagan, ada grafis, ada foto, ada video, formulir, rancangan, dan 3D. Dan banyak banget ya. Terus fungsinya itu apa? Fungsinya untuk menghias desain. Contohnya, di desain ini pun, ini juga banyak terdapat elemen. Ada ini. Nah, padahal ini cuma awan, tapi membuat gambarnya, desainnya lebih menarik. Terus, kenapa ada bentuknya, ada desain? Nah, ini nih juga elemen. Nah, kecil-kecil ini untuk memperjelas atau menarik foto. Jadi, tujuannya si elemen-elemen ini ada tujuannya. Tujuannya untuk menghias desain. Nah, meskipun cuma awan, meskipun cuma ini lebih memperjelas lah awan ini untuk menghias desain. Terus aku juga tebelin. Nah, ini di kotak biru itu untuk menyampaikan informasi secara lebih detail. Makanya aku kasih elemen kotak biru. Jadi tulisannya lebih terlihat daripada penjelasannya. Terus untuk mengatur layout. Layout itu adalah tata letak. Nah, kan jadi pembeda tata letak elemen itu tujuannya itu untuk menarik perhatian audiens. Jadi si yang nonton desain kita itu mereka itu akan memiliki ketertarikan kepada desain kita. Maka dari itu diperlukan sebuah elemen-elemen. Terus membuat desain juga lebih profesional. Nah, ini nih juga banyak elemennya. Cuma kelihatannya cuma ditambah bintang, tambah awan, tambah elemen roket. Nah, ini sesimpel ini tapi membuat desain lebih menarik. Terus kasih kotak putih juga membuat tulisan lebih jelas, lebih diberi penekanan. Nah, jadi tujuan elemen itu. Terus, kenapa sih elemen itu penting? Nah, elemen itu kenapa penting? Karena di dalam desain grafis terdapat prinsip visual lebih cepat dipahami daripada teks. Semisal, kayak, nah, kan ada tulisan semisal, hubungi kami melalui telepon. Itu lebih menarik jika ditambahi si elemen
telepon. Telepon hubungi kami. Nah, jadi dengan adanya elemen, dia memberikan pembeda dan penekanan juga lebih menarik. Nah, tujuannya si elemen itu dengan menggunakan ikon si telepon ini atau elemen telepon ini membuat pembaca itu langsung memahami tanpa harus membaca banyak kalimat. Jadi kan kalau desain kan tulisan itu harus seminim mungkin, tapi orang bisa memahami. Karena apa? Karena desain itu kita menyampaikan pesan melalui desain, melalui visual. Jadi tulisannya itu harus yang sepenting mungkin yang dimasukkan ke dalam sebuah desain. Maka dari itu, elemen sangat penting untuk sebuah desain. Terus manfaat penggunaan elemen itu apa aja? Meningkatkan daya tarik visual. Nah, kenapa meningkatkan daya tarik visual? Bayangkan aja, kalau ini semua nggak ada elemen, hanya background. Semisal elemen ini aku hapus, nggak ada elemen. Ya udah, desainnya akan biasa aja, kurang menarik, terlalu basic. Tapi kalau aku tambahkan elemen, nah itu udah beda lagi. Dia lebih menarik, lebih banyak warna, orang lebih tertarik. Nah, tujuannya desain itu. Terus untuk mempercepat penyampaian informasi. Misalnya mau nulis alamat, kasih aja gambar rumah, terus jalan rumahnya apa namanya, semisal Kabupaten Malang kayak gitu. Orang tuh bakalan paham. Terus kayak surat atau gambar kotak surat, terus dikasih bla 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 Gmail. Oh, orang itu bakalan ngerti kok. Oh, ini alamat email dari si perusahaan A, dari sekolah B, kayak gitu. Terus penanda lokasi. Nah, dikasih pin gini juga bisa. Gak usah orang itu nggak perlu dikasih tulisan alamat atau lokasi. Kasih aja ikon pin atau ikon lokasi yang kayak di Google Map itu, orang itu bakalan paham. Jadi tidak terlalu banyak teks, tidak monoton. Nah, jadi nah ini kayak gini, kita kasih icon kayak gini, terus kasih alamat. Apakah suaranya putus-putus ya? Masih Enggak, putus-putus Kak. nggak? Oh, oke. Enggak. Aman ya? Aman. Oke, mulai. Jadi, seperti dikasih elemen lokasi atau tanggal, kalender ya. Jadi kita itu gak perlu menjelaskan kayak tanggal, kita kasih elemen aja. Nah, semisal kayak hadiri acara ini, kasih aja kalender. Terus Minggu 27 Juli 2026 kayak gitu. Orang itu bakalan paham kok. Jadi nggak semua isinya si desain itu tulisan. Jadi kita perlu tambahkan elemen, semisal jam. Jam berarti kita cari aja gambar jam, terus kasih jam sampingnya, jamnya acara itu jam berapa, semisal atau jam buka toko seperti jam 12.00. Ya udah kasih aja satu elemen jam, terus sebelahnya dikasih jamnya. Jadi elemen jam, kok mati ya? Iya, hilang, Kak. Bentar. Oh, oke. Nah, jadi tidak perlu.
terlalu banyak tulisan. Ditambah elemen plus tulisan jadinya lebih menarik. Terus pembaca pun juga langsung memahami maksud dari informasi tersebut yang kita akan sampaikan. Terus yang ketiga, untuk membantu mengarahkan fokus. Seperti panah, garis, itu digunakan untuk mengarahkan perhatian audiens pada bagian penting. Ntar kenapa? Terus yang keempat, untuk memperkuat branding. Elemen yang konsisten membantu membangun identitas visual. Maksudnya memperkuat branding itu apa? Ya semisal kalau kalian punya elemen logo atau kalian terus membuat elemen yang sama. Nah, itu akan menjadi branding kalian. Aku beri contoh. Semisal. Nah, konsisten itu apa? Ya kayak semisal desainnya warna pink kayak gini. Terus tulisannya merah. Terus pakai si elemen menunjukkan Facebook. Ini kenapa sih? Ini hilang nggak? Bentar. Nah, ini seperti ini ya. Kenapa desain itu menunjukkan branding? Kita lihat di sini, ya kayak gini. Nah, kayak semisal di Deska Beauty Supplier ini ya. Brandingnya apa? Brandingnya seperti dia konsisten pakai warna background pink. Tulisannya konsisten warna merah dengan elemen sosial medianya. Nah, seperti ini. Kayak orang itu gak perlu ditulis membeli, hubungi ini, atau apa, jika tertarik hubungi ini. Itu nggak perlu. Kasih aja nomor WA di bawahnya, atau nomor IG, alamat IG, atau ini Facebook dan IG-nya sama ya. Itu taruh bawah. Jadi ketika orang, oh aku tertarik ini sama mau beli eyeshadow ini ya, eyeshadow glitter ini. Ini belinya di mana? Orang itu nggak perlu tanya, nggak perlu chat kita karena kita udah menyantumkan nomor telepon. Semisal ini masuk di iklan ya. Kalau kan di iklan berarti kan bukan di Instagram kita atau di Facebook kita kan. Nah, orang itu bakal, oh ini yang punya ini Facebooknya orang ini. Jadi maka dari itu tuh penting banget untuk branding. Nah, terus, ini seperti ini logo, ini judulnya atau menjelaskan apa dari produk ini. Terus ini ada nomor, ada alamat sosial medianya, jadi orang itu langsung tahu. Nah, ini juga pakai tambah elemen kuas. Oh, berarti ini eyeshadow-nya bagus, warnanya pigmented. Nah, detail-detail kecil ini tapi membantu untuk branding, meningkatkan branding. Nah, seperti itu. Terus elemen itu apa aja sih? Nah, jadi elemen itu banyak banget ya. Kita tadi udah buka satu-satu, tapi aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama, itu ada shape atau bentuk. Jadi, kalau kalian di Canva, kalian ke elemen, di elemen, ini suara siapa yang bocor?
Nah, jadi di elemen itu ada banyak sekali pilihan. Pertama kita cari yang namanya shape. Kita cari shape, bisa tulis shape atau bentuk ya. Nah, shape ke shape terus pilih yang bentuk. Nah, di sini tuh banyak. Nah, ini tuh banyak pilihan. Ada kotak, ada setengah lingkaran, ada sesar genjang, ada trapesium. Nah, ini nih adalah cikal bakal sebuah desain akan dibuat. Nah, seperti kotak bisa di tengah-tengahnya tambah tulisan untuk memperjelas si tulisan. Atau kayak ini. Nah, ini aku kan juga pakai kotak. Kenapa aku kasih kotak? Ya, karena biar gak nabrak tulisan sama background. Ini kan backgroundnya udah berwarna. Terus tulisannya aku kasih putih ini biar tulisannya lebih terlihat gak nabrak-nabrak dengan warna si background. Itu tujuannya itu. Terus ini juga bisa semisal kayak ada tulisan selamat kayak gitu. Itu bisa pakai yang kayak pita ini. Terus kalau yang panah ini bisa kayak eh, kayak tutorial step by step. Nah, itu bisa pakai si panah. Sebenarnya banyak banget fungsi si shape atau bentuk ini. Contohnya ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, banyak sekali. Tujuannya itu tadi untuk memperjelas, untuk cikal bakal sebuah desain. Lalu terus membuat tombol, terus membuat tutorial itu bisa pakai yang panah-panah. Terus untuk menyoroti informasi kayak gitu. Lalu ada lagi yang namanya line atau garis. Itu kalian ke elemen lalu ke garis. Biasanya garis itu untuk apa? Macam-macam ya, bisa pakai border. Border itu apa? Nah, itu yang di samping. Nah, jadi kayak semisal desain sertifikat. Di desain sertifikat ini, nah ini tuh ada garis-garisnya. Terus ya, nah ini pakai si garis ini. Ada yang garis putus-putus. Ini lines. Nah, ini tujuannya untuk garis untuk membagi, menghubungkan, atau mengarahkan perhatian. Nah, ini kenapa ada titik-titik? Ya, ini untuk mengarahkan perhatian orang bahwa, oh, si penerima sertifikatnya itu adalah si Uun Sundari, semisal itu. Terus ada selanjutnya ada si arrow atau panah. Nah, panah itu untuk apa? Untuk menunjukkan alur, semisal kayak step by step untuk masak mie kayak gitu. Nah, itu kayak pertama buka bungkusnya, masak air lah, terus kasih panah, panah, panah. Nah, itu untuk menunjukkan alur. Terus yang kedua untuk menunjukkan fokus. Nah, menunjukkan fokus itu contohnya kalau kita desainnya untuk orang melihat kayak, oh ini loh, kayak tekan tombol start. Nah, itu dikasih panah untuk orang memperhatikan tombol startnya. Itu untuk menunjukkan fokus. Terus untuk menjelaskan prosedur. Dan menunjukkan alur sama prosedur hampir sama ya. Kayak di tutorial, kayak gitu. Menunjukkan proses. Nah, itu bisa pakai panah-panah. Terus
Nah, ini icons atau icon. Icon itu untuk merupakan simbol visual yang mewakili objek atau layanan atau aktivitas tertentu. Nah, itu tadi ya yang pertama aku jelaskan kayak mau menjelaskan tanggal, kasih aja icon kalender. Terus kasih harinya. Kalau mau menjelaskan alamat, bisa pakai si icon lokasi ini. Terus dikasih alamatnya aja. Terus ide, kayak lampu. Terus ada lagi, ada semisal kayak pendidikan terakhir, kasih aja buku-buku SMA, negeri, titik-titik. Nah, itu juga bisa. Terus mengapa ikan penting? Untuk mudah dikenali, untuk menghemat ruangan. Jadi kalau kita menuliskan alamat, itu kan lebih dari satu baris. Tapi kalau cuma rumah aja, dia cuma sekecil titik ini. Jadi kalau desain kita dikasih elemen, elemen rumah untuk menulis alamat, ini nih lebih simpel. Jadi menghemat tempat desain, space desain kita itu lebih lebih ada banyak ruangan. Terus menarik perhatian juga. Terus yang kelima ada illustration atau ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi itu adalah gambar visual yang menggambarkan situasi, aktivitas, objek, atau konsep. Nah, si Oke, oke, oke. jadi ilustrasi itu apa? Ilustrasi itu contoh kegiatan. Semisal kita mengilustrasikan bahwa kita makeup artis, tapi kita itu nggak punya foto pas makeupin orang. Nah, itu kita pakai si ilustrasi. Atau apa aku seperti ini. Apa itu elemen? Nah, ini pakai si ilustrasi orang yang sedang penasaran. Nah, ini namanya ilustrasi ya. Yang bentuknya kayak kartun. Ini namanya ilustrasi. Jadi apa itu elemen? Jadi dikasih si ilustrasi ini, orang akan lebih menarik, lebih tertarik. Terus untuk selanjutnya ada stiker. Stiker itu apa? Nah, stiker itu seperti kayak bintang-bintang tadi, kayak di judul tadi, judul desain Canva, judul modulnya tadi aku kasih bintang-bintang itu termasuk stiker. Tujuan stiker itu apa? Sebenarnya stiker itu adalah elemen visual dekoratif yang umumnya berwarna cerah dan menarik perhatian. Nah, si stiker ini akan membuat desain kita lebih menarik. Semisal kayak desain kalian hmm, pedes gitu ya. Kan orang nggak bisa merasakan kayak kita promosi mie pedes. Tapi kan orang-orang nggak tahu rasanya pedes itu apa. Terus kita kasih stiker api. Nah, kan kalau udah ada apinya, oh berarti ini pedes. Atau dikasih cabe aja. Nah, dua stiker itu udah menunjukkan bahwa itu sangat pedas. Jadi, tujuan desain adalah untuk menyampaikan pesan melalui visual, melalui gambar. Jadi kita itu nggak perlu menjelaskan ke orang bahwa ini pedas, ini sangat pedas, pedas sekali. Cukup dikasih stiker api atau stiker cabai, orang itu bakalan paham bahwa itu pedas. Nah, tujuannya stiker itu. Terus ada lagi frame. Frame adalah wadah untuk menggambar atau wadah gambar atau video. Gambar frame itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk kotak, terus ada juga yang ada ilustrasinya, ada juga yang kotak biasa. Nah, frame itu macam-macam ya. Kalau ini
ditaruh di luar. Kalau ini yang ada ininya, ini untuk dimasukkan foto. Bentuk frame itu macam-macam, ada bentuk lingkaran, ada persegi, bentuk hati, bentuk bintang, dan bentuk huruf, banyak sekali. Contohnya, nah frame itu macam-macam. Bentar, aku buka. Caranya, kita ke elemen, kita tuliskan frame, nah terus lihat semua. Belum ketulis. Nah, ini yang bingkai untuk foto. Bingkai kayak foto ini cenderung rata-rata mereka dengan background seperti ini untuk diisi foto. Ada lingkaran, ada berbentuk polaroid, ada juga yang merah seperti ini, ada yang berbentuk pintu. Nah, ini kalau udah keluar kita kasih ganti. Semisal kita kasih foto, ada foto, semisal dikasih foto orang. Nah, tujuannya si frame itu terus dipangkas untuk penempatannya yang lebih jelas. Nah, ini frame yang untuk foto. Dan terus ada lagi frame yang seperti ini. Nah, ini si frame cuma ada, ini kasih foto. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ada bunga-bunga seperti ini setelah kita mendapati frame, kita langsung ke galeri, pilih fotonya. Nah, semisal ini fotonya ya, ini harus digeser masuk. Tadi digeser, dimasukkan. Kalau tadi bisa diganti, kalau ini dimasukkan fotonya. Jadi caranya untuk memasukkan beda-beda ya, tergantung si frame-nya. Ini namanya frame rancangan. Terus ada lagi frame yang grafis. Grafis ini biasanya untuk bingkai seperti ini. Ditaruh di pinggir kayak gini, semisal. Lebih ke bingkai. Ini frame bingkai. Terus ada si grid. Grid itu apa? Grid itu adalah susunan beberapa frame yang sudah tersusun otomatis. Biasanya grid itu untuk apa? Grid itu biasanya untuk kolase foto, sebagai katalog. Terus bisa kalau mau buat feed Instagram. Nah, itu juga bisa. Nah, kita cari grid di elemen. Kita cari aja tulisannya grid. Cari. Nah, ini banyak ya. Semisal kalian mau kolase foto, itu bisa pakai grid. Nah, semisal ini ada bingkai 3. Nah, yang ini bisa diganti satu-satu. Klik yang atas, terus diganti. Semisal
pilih fotonya. Terus yang kedua, klik gambarnya, terus ganti. Hmm, Terus kalau kurang pas, bisa dipangkas. Nah, terus untuk frame ketiga, itu bisa ganti. Semisal ini. Nah, itu ya tujuannya grid itu untuk mengkolase atau menggabungkan foto. Terus ada chart atau grafis. Chart atau grafis itu biasanya digunakan untuk menampilkan data. Nah, biasanya kayak kalau kalian mau menyampaikan data analisis kayak budget pengeluaran, terus kita jelaskan di bawahnya. Biru adalah pengeluaran untuk makan sehari-hari, untuk belanja keperluan pribadi, untuk menabung atau untuk sedekah lah kayak gitu bisa. Terus ini kayak ini adalah apa penjualan Februari, Maret, April. Penjualan terbanyak bulan apa. Nah, itu bisa pakai si chart. Ke elemen aja, cari chart. Cari. Nah, itu akan banyak pilihannya. Seperti batang mendatar ini kayaknya cocok untuk penjualan. Nah, kalian harus punya datanya dulu. Kayak semisal ini penjualan. Nah, itu diganti. Nah, ini lebih ke data. Sebelum membuat si chart atau grafik ini kalian harus punya datanya dulu. Ini seperti bulan. Nah, gitu bisa diisi. Bulan. Nah, sebentar. Mm, 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 mm. Bentar, ini kita salin ke sebelah sini. Mm. Nah, seperti ini ya, ada penjualan, keuangan, pemasaran, HRD. Nah, ini contohnya kalau pengeluaran HRD, pengeluaran pemasaran, keuangan, penjualan. Nah, ini pengeluarannya berapa? Misal 30 juta, pemasaran mengeluarkan 45 juta, keuangan mengeluarkan uang 60 juta. Nah, ini harus punya data sebelum memakai elemen si grafis atau chart ya, harus mempunyai data. Terus yang selanjutnya ada elemen foto. Elemen foto seperti hmm, koki. Itu di foto. Nah, semisal kalian mau promosi makanan. Nah, itu bisa ditambahkan foto koki. Terus kayak semisal tambah tulisan. Mm, mm.
rumah koki handal kayak itu, rumah restoran dengan koki handal dikasih foto kokinya, atau kalian butuh foto ke elemen, semisal kalian mau promosi makanan gitu ya, tapi kalian nggak punya makanan. Nah, kalian bisa aja cari di foto, semisal mau jualan nastar tapi nggak punya foto nastarnya. Nah, di Canva itu ada, kalian ke elemen tadi, tulis nastar aja. Nah, tulis nastar, terus di foto ini, terus nanti keluarnya akan banyak nastar. Tinggal aja tulisin promosi. PO, kayak pre-order nastar. Pre-order nastar. Dengan merek apa gitu. Nah, jadi kita kalau nggak punya foto nggak masalah karena di Canva itu lengkap. Carinya di mana, di elemen, terus tulis aja. Nah, gini nanti bisa didesain lagi. Terus ada juga video, dan di Canva itu juga ada video. Semisal kalian butuh video, nah kalian ke elemen, semisal kalian mau promosi hmm, apa, promosi bakso tapi mau bikin video reels. Nah, di Canva juga ada di elemen, tulis saja bakso, pilih yang video. Kalau foto di sini, video di sini. Nah, nanti isinya ini video. Nah, terus misal nanti kalian desain kayak jual cilok atau jual pentol kayak gitu. Itu tuh bisa cari bahannya di Canva, di elemen. Terus ada animasi. Animasi, contohnya animasi mau menunjukkan beli di sini. Kalian cari si, nah itu bisa kayak ini, kalau ini animasinya lebih ngajak orang. Sini, come. Terus, nah banyak banget pilihannya. Nah, sudah dari penjelasan elemen, ada yang ditanyakan? Dari penjelasan elemen ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada nggak? Sebelum kita memulai buat PR-nya. Bukan PR. Kita akan membuat self-branding atau promosi diri sendiri. Kita akan promosi diri sendiri. Gimana caranya bikin self-branding? Self-branding itu bisa di template. Kayaknya di template. Ada nggak ya self-branding? Coba. Self-branding.
apa ya? Self branding. Bentar. Kayaknya nggak ada, tapi kita kalau di Pinterest self branding itu seperti ini. Jadi kalian itu apa ya? Ingin mempromosikan diri sendiri. Kalau biodata lebih ke nama, nah di self branding ini, nah kayak gini ini namanya self branding ya. Jadi foto kalian kayak kalian itu ke apa ya? Kelebihannya apa? Nah, ini namanya self branding. Kayak ini namanya Mari, dia pintar di eh, Adobe Illustration dan Photoshop. Nah, itu lebih apa ya? Menceritakan diri sendiri, tapi ini lebih menjual brandingan kalian. Nah, kayak ini namanya siapa? Si nih Kids Tamang. Ini boleh juga nanti dicantumkan kayak nama Instagram kalian. Terus kalian itu punya kelebihan apa kalau promosi. Jadi mempromosikan diri sendiri. Nah, ini boleh dibuat seperti ini atau mau dibuat seperti ini. Nah, kita jadi buat self branding. Karena di Canva itu kayaknya nggak ada self branding, jadi kita membuatnya dari nol ya. Kita buat yang sesimpel mungkin, tapi bikin orang tertarik. Hmm, aku punya foto siapa ya sebentar. Nah, ini Canva putih kita akan buat self branding atau portofolio, tapi kan kita kemarin udah belajar banyak banget untuk edit foto, tulisan, juga elemen. Nah, kita cari foto dulu. Hmm, 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 hmm. Di sini ada siapa sih? Bentar ya. Aku mute dulu. Bentar ya. Ada gangguan bentar. Hmm, sebentar. Hmm, bentar ya, bosku telepon. Hmm, ses- hmm. Oh,
Bentar ya. Sebentar. Scroll. Kalian yang mau ada pertanyaan boleh tanya dulu deh. Sama aku balesi chatnya bosku dulu. Ada pertanyaan nggak? Hmm. Hmm. Benar. Kak Sin mau nanya, Iya, iya, Kak. eh, bikin apa tadi soft branding ya PR-nya? Iya. Apa sejenis kayak bikin grand opening kayak gitu ya Kak? Sejenis kayak gitu ya? Em, Branding itu bisa toko. Kalau self branding berarti self itu apa? Self itu diri sendiri. Jadi mempromosikan, Iya, tapi mau mempromosikan toko juga bisa. Objeknya oke. bisa macam-macam. Mau toko, mau eh, kalau Mau kalian usaha toko kita. usaha kita juga boleh. Oke, siap. Makasih Kak. Hmm. Jadi, kalian mau mempromosikan diri sendiri atau mau mempromosikan toko atau produk nih? Ada saran? Kalian mau eh, mending mempromosikan diri sendiri, mempromosikan toko, atau mempromosikan si dagangan kalian atau produk kalian? Ini kalian mau aku beri tutorial hmm, branding diri sendiri, branding Mau, produk mau, mau Kak. atau toko. Pilih salah satu. Usaha saja. Usaha Ayo, kita saja Kak. mau usaha, ada yang diri sendiri. Ayo, kasih suara satu lagi. Suara terbanyak. Usaha Kak, usaha. Usaha. Oke ya, berarti usaha lebih ke tokonya ya. Ya, ya. Ada request mau apa? Mau tokonya atau mau jualannya? Jualannya aja Kak. Berarti Jenis kayak mempromosikan bordir usaha, bordir em, komputer kayak gitu. usaha bordir ya. Berarti Iya. karena requestnya kasih usaha bordirnya, jadi aku kasih tutorial si usaha bordir. Em, Nah, karena kita gak punya foto bordir, nama bordirnya apa Kak? Kalau tahu boleh tahu usahanya, nama usahanya atau tokonya AW bordir. AW Bordir. Mm-mm. Nah, semisal kita cari fotonya dulu. Kita ke elemen, kita cari bordir.
Mm, mm, mm. Cari foto. Nah, ini ya mesin bordir. Ini boleh kayak gini. Taruh atas juga boleh. Ini aku fotonya akan, karena backgroundnya ini putih ya. Ini akan ini kayak kepotong kan atas bawah. Nah, ini caranya ke image blend. Image blend. Lalu pilih yang pudar. Pilih fotonya, klik fotonya, pilih yang pudar. Pilih yang linear. Terus simpan. Nah, ini jadinya nggak kotak kayak tadi. Kan tadi kotak. Nah, ini ngeblur. Jadi kayak jadi satu. Itu pakai si image blend. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Nah, ini kan AW bordir. Karena ini adalah judulnya, jadi kita pakai tulisan yang lebih tebal. Hmm. Kita bisa pakai sih warna apa aja. Semisal aku pakai ini. Tulisannya kayaknya kurang. Pakai kita cari tulisan yang pas. Karena ini tulisan judul, kita harus cari tulisannya yang tebal. Ini yang hitam aja. Ini AW bordir, terus dikasih efek biar dia lebih hidup. Mm-mm. Mm-mm. Ini AW bordir. Terus menyediakan apa aja. Nah, ini kita harus jelaskan. Semisal jasa bordir, kata-katanya gimana ya? Menerima pesanan Hmm, bikin kemeja Jasa seragam bordir dengan komputer. mesin komputer dengan kualitas terbaik, kualitas dan harga terbaik. Nah, jadi sebelum menjelaskan apa yang kita jual, kita harus menjelaskan bahwa kita ini apa yang kita jual. Jadi kita menjual jasa bordir dengan mesin komputer dengan kualitas dan harga terbaik. Terus kita cari lagi elemen cari elemen kotak.
Semisal kita mau pakai kotak. Aduh, kita cari shape aja. Si kotak ini. Nah, kotak ini tuh bisa diwarnai. Cari yang warna. Ini nanti bisa diganti warna. Warnanya bisa diganti. Contohnya bentar, ini kotaknya nggak bisa di-adjust. Pakai kotak ini aja. Menyediakan. Menyediakan. Titik 2. Nah, ngapain anak nomor? Menyediakan layanan apa aja, Kak? Bordir. Halo, Kak Astri. Menerima pesanan seragam sekolah, bikin Menerima. selempang wisuda, Menerima pesanan. Menerima pesanan. Apa aja, Kak? seragam sekolah. Kita kasih poin-poin. Nggak usah. Nah, seragam. Seragam sekolah. Terus. Selempang wisuda. Selempang wisuda. Terus. Kaos kaki. Mm. Apa? Nah, Udah. sebenarnya komplit kalau satu persatu ada lagi Apa? menerima pesan emblem, bikin Oh, emblem. emblem. Mm. Terus. Topi. Topi, ya bikin topi sama jaket. Topi. Jaket. Mm. Dan lain-lain gitu aja ya. Dan lain-lain. Oh iya, satu lagi souvenir. Souvenir grup bordir. Souvenir. Oke. Oh, oke, Kak. Nanti bisa cek record ya. Iya, Hmm. Nah, kita highlight apa yang akan dijual. Ini taruh tengah. Terus, pemesanannya. Nomor apa? WA. Semisal pemesanannya di mana? nomor WA 94354471. Pemesanan hubungi. Bentar.
nomornya +62 di Karang. Sekian gitu aja Kak. Ya, oke. Sekarang aja. XXX gitu ya. Facebooknya Awi Bordir. Hmm, gini terus kasih Facebook. Elemen Facebook. Awi Bordir. TikToknya juga Awi Bordir. Oke. Nah, terus TikTok. Hmm, Awi Bordir. Terus bisa kasih alamat juga. Alamat berarti pakai si elemen lokasi. Alamatnya kotanya Banten. apa? Banten. Tangerang, Banten Kak. Oh, Tangerang. Ya, Tangerang. Oke, sih. Ini bisa taruh sini aja. Ini saya minta tak kecilin lagi. Hmm. Kecilin. Nah, ini bisa gini, terus bisa ditambahi tadi apa aja. Ada seragam.
Ada yang telepon. Kamu ada selempang wisuda. Ada. Berarti kita cari aja fotonya sendiri. Emblem sekolah. Ntar aku cari fotonya dulu. Ntar download. Bisa. SS. Oke, selempang. Oke, terus topi apa tadi? Selempang border, topi border. Dari topi border. Nah, topi sekolah aja. Nah, habis itu kita ke Canva. Kita loading. Biar memuat. Lihat sama. Hmm? Hmm? Tadi itu taruh mana? Sini. Nah, ini ntar ini kok kecil sekali. Nah, ini bisa ditambahi elemen bingkai bulat.
Ganti foto selempang, foto emblem, foto tapi terus nah gini ya, ini versi si simpelnya, tapi kalau mau ditambahi panah semisal tambahi kalau mau pesan ini bentar. Oke. Belum terus tapi tambah elemen panah, terus tambah elemen cari aja elemen. Nah, semisal kasih ini. Nah, hilang. Ini posisi belakang, tipisin, terus posisinya taruh belakang, terus kasih bisa kasih stiker. Kak, Terus Kak ya, Cynthia mau yes. tanya. Itu berarti kalau naruh stiker satu bisa dijadikan dua, berarti diduplikat ya? Dia diduplikat betul. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya ini agak ke sini. Ini warnanya juga bisa diganti ya. Terus ini juga bisa dipindah.
Dikit. Kak Cynthia, Yes. itu sekaligus pindah tiga-tiganya itu gimana caranya itu Oh, tadi? caranya kalau mindah ya, kan ini sebenarnya pisah-pisah kan ya. Ini pisah-pisah, ini pisah-pisah. Caranya klik ikonnya, pilih titik 3, pilih beberapa. Beberapa. Oh. Terus klik yang mau dipindah. Nah, ini dikecilin. Nah, ini semisal mau dipindah ke sini, atau mau dikecilin, dibesarkan. Nah, ini bisa bersamaan. Ini yang kita pilih hanya yang akan bergeser atau Dipindah. tapi harus dipilih. Ini juga bisa dikelompokkan. Dikelompokkan itu apa? Jadi mereka jadi satu. Jadi nggak pisah-pisah sendiri lagi. Baik, terima kasih. Terus semisal kayak aku mau dipisah-pisahkan lagi. Nah, ini dipisahkan lagi. Jadi mereka akan pecah satu-satu gitu. Berarti kalau dipecahkan lagi tekan titik 3 lagi. Jadi satu-satu lagi gitu. Terus pilih yang dipisahkan seperti itu. Betul-betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebuah kreativitas gitu ya. Sangat-sangat kalau Kreatif. suka kreatif itu betul-betul kayak lebih detail kayak gitu. Nah, di sini juga bisa dikasih Sinar pencahayaan. yes, pencahayaan jadi kelihatannya 3D. Terus semisal kasih background dikasih efek tekstur. Nah, bisa dikasih tekstur ini. Jadinya dia seperti ini. Ini di transparasi. Ya, gini aja juga boleh. Tahu sebentar. Kurang bagus kayaknya. Teksturnya mau dikasih kotak-kotak gini juga boleh. Jadi ditaruh ke belakang, terus ditipiskan. Warnanya. Udah gini aja udah jadi simple. Ini udah jadi branding usaha. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sama-sama. Kalau udah bisa di-download. Unduh pakai PNG halaman saat ini. Nah, dari semua itu tadi, apakah ada yang nggak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah ngantuk? Ayo. Atau sudah lelah? Ya lelah, mata
mukanya. Nggak Ngantuk. kuat katanya. Tapi harus belajar. Iya. Makanya kalian tuh hebat banget. Udah kerja capek, masih mau belajar. Tapi memang belajar itu kita butuhkan. Karena agar tidak tertinggal. Maaf Kak Sin, itu tadi pakai Apa? apa untuk menghilangkan garis tengah itu loh yang waktu ngasih gambar pertama, terus biar nggak ada garisnya di tengah itu pakai Oh, apa tadi? itu namanya pakai blend. Ini ya. Misal aku hapus ya. Aku cari di elemen, cari border. Foto border. Foto. Nah, ini ya. Kan udah ada fotonya gini. Nah, ke samping aja. Ke samping Kak cari Kak aja. Kak Eoni, tolong di mute ya biar gambarnya Kak Cynthia nggak hilang-hilang. Oke, oke. Kak, siapa Kak Munti? Apa Murdiah ini? Eh, oke, udah aku mute ya. Jadi gini ya. Kan ini ada foto. Tapi jangan diklik fotonya dulu. Jangan klik apapun dulu. Kita ke samping, cari aja ini. Image Blender. Image Blender. Ini klik. Benar. Terus pilih fotonya. Ini yang mau di blend. Terus pilih yang pudar. Pilih yang linear. Nah, ini fokus nggak sih? Nah, ini di atas ini yang kelihatan, yang di bawah titiknya ini yang nggak kelihatan. Jadi kita bisa atur sendiri. Nah, paham nggak? Kalau kita miring ke sini, yang pudar hanya pojok. Tapi kalau kita ke sini, itu semua pinggiran yang mudar. Misal, aku mau pudarin ke kiri. Nah, paham kan tujuannya si garis ini? Iya Ini Kak. untuk mengatur arah pudarannya. Nah, aku mau segini. Kalau diturunin berarti pudarnya berkurang. Jadi kita atur sendiri aja. Terus kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini udah ngeblend. Nah, ini terus dimundurkan. Mundurkan posisi, mundur, mundur. Nah, udah gitu. Begitu, Kak. Jadi fotonya nggak kaku, nggak kelihatan kepotong banget. Jadi ngeblend kayak Iya Kak, terima kasih. sama-sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak, boleh dipraktekkan, boleh pakai branding diri sendiri. Kalau branding diri sendiri berarti isinya lebih ke diri sendiri. Kayak kalian apa misal makeup artis, kalian lagi foto bagus, terus kalian apa kelebihannya menyediakan, misal ya ini foto kalian, terus di sini eh, Mia make up seperti itu, kayak Bunda Mia make up boleh, terus fotonya Samian juga boleh di tengah atau di tengah sini aja, nggak usah besar-besar. Terus di sebelahnya kasih menyediakan jasa make up, wisuda, akad, make up pengantin, priwed kayak gitu. Terus Mariano, jangan lupa untuk hubungi nomor ini atau Facebook atau alamatnya juga dicantumkan. Terus hasilnya boleh dimasukkan juga.
boleh ditaruh di bawah atau di sampingnya orangnya, itu bebas. Kalau kue kayak tadi ya, kayak kue atau kosmetik, nah itu boleh pakai si contohnya di Deska tadi. Hmm. Nah, boleh pakai yang seperti ini. Semisal produknya apa, parfum atau apa. Nah, itu boleh brandingannya seperti ini. Foto, jangan lupa produknya, nama produknya, atau menyediakan jasa apa atau produk apa aja. Jangan lupa untuk alamat, nomor HP, dan sosial media itu dicantumkan juga ya. Udah, gitu aja untuk tugasnya. Kalau masih kurang paham, boleh tanya di grup atau japri saya. Aku nggak masalah, aku open. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih. Sudah. Baik, untuk kelas malam ini aku akhiri. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat istirahat, Kak. Selamat istirahat. Bye-bye.